Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Arumsari. Saya Nazila Fiza. Di sini kami akan menjelaskan hasil pengujian dan juga interpretasi dari proyek 2 Econometrica. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang analisis regresi linier pada data tabel 6.4 untuk mengetahui apakah adanya indikasi omitted atau irrelevant variabel apabila menambah atau mengurangi satu atau lebih variabel. Berikut adalah datanya. Kita menggunakan data dengan menggunakan 4 variabel, yang mana pertama dengan CM sebagai angka kematian balita sebagai variabel dependen, sedangkan FLR tingkat kepandaian wanita sebagai variabel independen yang pertama, PGNP pendapatan per kapita sebagai variabel independen yang kedua, dan yang terakhir kita menggunakan TFR sebagai variabel independen yang ketiga. Kita copy semua datanya. Lalu kita ke eViews, lalu buka create a new file. Karena kita menggunakan data cross section, maka menggunakan yang unstructured. Lalu kita ke observation dan isi dengan 64 sesuai dengan data yang ada tadi. Oke, setelah itu untuk memasukkan data yang sudah kita salin, kita klik quick, lalu ke empty group, lalu kita ke kolom yang pertama dan paste data tadi. Untuk menjadikan data ini sesuai dengan yang di Excel tadi, kita bisa salin semuanya. Lalu kita klik kanan dan ubah bagian display formatnya menjadi signifikan digit. Nah, datanya akan berubah sesuai dengan yang ada di Excel tadi. Lalu kita save sebagai grup 1. Untuk membuat estimate-nya, kita bisa klik objek, lalu copy objek, lalu kita ubah estimate-nya melalui proc, make equation. Di sini untuk variabel konstantanya kita letakkan di antara variabel independen dan variabel dependennya. Berikut adalah data dengan satu variabel dependen dan 3 variabel independennya. Jadi data ini adalah data di mana kita belum menambah atau mengurangi variabel lain, sehingga data ini tidak ada indikasi terjadinya omitted variabel ataupun irrelevant variabel. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji data dengan omitted variabel atau mengurangi salah satu variabel yang relevan sesuai dengan teori. Untuk itu kita bisa beri nama untuk hasil estimasi ini, klik name, lalu kita beri nama equation 1. Nah, untuk membuat data dengan omitted variable, kita bisa klik objek, lalu kita copy objek. Yang kedua ini, kita bisa klik estimate-nya, lalu kita hapus variabel mana yang ingin kita hilangkan dari estimate ini. Karena variabel FLR ini adalah variabel yang paling relevan dengan teori, maka kita coba hapus FLR-nya. Maka kita akan menghasilkan hasil estimasi seperti ini. Lalu kita klik name dan beri nama sebagai equation 2. Selanjutnya, untuk membuat variabel dengan indikasi adanya omitted irrelevant variable atau overfitting, kita bisa ke ini, hapus dulu. Kita klik grup 1, lalu kita ambil data yang ingin kita gunakan. Di sini kita menggunakan data TVHH atau jumlah TV per kapita sebagai variabel tambahannya.
di mana TVHH ini tidak relevan atau irrelevan dengan angka kematian balita, sehingga seharusnya menjadi suatu indikasi adanya irrelevan variabel. Lalu kita salin dari judulnya, lalu kita masukkan ke dalam grup 1 yang sudah tadi kita klik di eViews. Kita tempel dari kolom yang pertama, yaitu judulnya. Karena datanya belum sesuai, maka kita salin untuk menyesuaikan dengan data. Klik kanan, lalu kita ubah di bagian display format menjadi signifikan digit. Berikut adalah data yang sudah sesuai dengan data yang ada di Excel. Selanjutnya kita klik objek, lalu copy objek. Lalu kita akan membuat hasil estimasi apabila kita menambahkan satu variabel tadi, yaitu TVHH. Kita bisa klik proc, lalu make equation. Jangan lupa kita pindahkan C-nya atau konstanta di antara variabel dependen dan variabel independennya. Oke, jadi ini adalah hasil dari estimasi dengan menggunakan satu variabel tambahan. Untuk interpretasinya akan saya lanjutkan. Berikut adalah hasil perbandingan atau interpretasi dari ketiga estimasi yang sudah kita buat, di mana equation pertama ini sebagai data yang belum kita tambah atau kita kurang variabelnya. Equation kedua ini adalah hasil estimasi yang sudah kita kurangi satu variabelnya, yaitu TFLR. Lalu yang ketiga yaitu estimasi yang sudah kita tambahkan satu variabelnya, yaitu variabel TVHH yang tidak relevan dengan teori. Kita lihat bahwa equation 1 ini atau model yang benar menggunakan 3 variabel dependen yang relevan. R-square-nya sebesar 0,74 atau 74% dan semua variabelnya signifikan. Kita bisa lihat probabilitasnya di mana tidak ada yang lebih besar dari 0,05. Selanjutnya untuk model equation yang kedua, di mana kita sudah menghapus salah satu variabelnya, yaitu variabel FLR. Hal tersebut mengakibatkan penurunan R-square menjadi 53,3%, di mana R-square-nya tadinya ada 74%, turun drastis menjadi 53%. Hal tersebut menandakan bahwa adanya indikasi omitted variable. Selanjutnya pada equation 3 ini, di mana tadi kita sudah menambahkan satu variabel yang tidak relevan, yaitu TVHH. Dapat kita lihat bahwa di sini terdapat satu variabel yang tidak signifikan, yaitu variabel tambahannya. Untuk probabilitasnya di sini lebih dari 0,05. R-square-nya dapat kita lihat bahwa dia naik, namun untuk adjust R-square-nya ini hanya turun sedikit, di mana hal tersebut menandakan kontribusi terhadap model tidak terlalu berarti. Hal tersebut bisa menyesatkan estimasi karena menimbulkan pesan TVHH ini berpengaruh, padahal jumlah TV per kapita ini tidak berpengaruh pada jumlah kematian balita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk equation kedua ini terdapat underfitting, lalu yang equation ketiga ini terdapat overfitting rendah. Jadi variabel yang estimasi yang terbaik yaitu adalah equation yang pertama, di mana belum ada penambahan atau pengurangan variabel. Selanjutnya, untuk tugas 2, kita menggunakan data tabel 3. Data ini akan kita lakukan pengujian, penelitian, dan double log. Berikut adalah tabel 3. Tabel ini berisi 51 data, di mana Y-nya sebagai variabel dependen, yaitu output yang
nilai, L-nya variabel independen, input tenaga kerja yang diukur dengan waktu kerja, dan K-nya sebagai variabel independen, input kapital diukur dengan waktu kerja. Berikut adalah datanya. Selanjutnya, kita copy data pada tabel ini. Kemudian kita preview. Klik create a new file, use. Kemudian kita pilih format structure, type-nya structure, dengan memasukkan observasi sesuai dengan yang ada di Excel. Selanjutnya kita klik kita paste data yang sudah kita copy sebelumnya pada Excel. Selanjutnya, untuk menyamakan data pada ini sesuai dengan data yang ada pada Excel, kita ubah display format, ubah numbering display-nya menjadi identity. Selanjutnya kita save dengan nomor 1. Setelah itu untuk mulai melakukan pengujian, kita klik objek, objek, lalu kita klik stop, operation. Pertama kita akan melakukan pengujian untuk linknya. Batasannya kita pilih bawah sini. Berikut adalah hasil pengujian linknya. Selanjutnya interpretasi dari pengujian linknya, di mana C-nya itu sebesar 2,3,621,6 yang menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu jam kerja dan pengeluaran modalnya 0, maka akan ada output sebesar 2,336,21,6 ribu dolar. Selanjutnya, tenaga kerjanya L sebesar 47,98736 menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan 1000 jam kerja, maka akan ada peningkatan sebesar 47,836 ribu dolar pada output dengan modal adalah tetap. Selanjutnya, variabel K, modal, sebesar 9,951891 yang menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan 100.000 dolar pengeluaran modal, maka akan ada peningkatan sebesar 9,9511891 ribu dolar pada output dengan tenaga kerja adalah tetap. Selanjutnya, nilai R-square-nya sebesar 0,98165 yang menunjukkan bahwa sebesar 98,1% variasi dalam output dapat dijelaskan oleh model ini. Selanjutnya, adjust R-square dengan sebesar 0,98826 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan, model telah dapat menjelaskan variasi dalam output sebesar 98,026%. Probabilitas F statistik sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa tenaga kerja dan modal secara bersama-sama signifikan. Dengan Durbin Watsonnya sebesar 1,68451,9 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi
dalam model karena nilainya mendekati 2. Kesimpulannya, model regresi linear berganda dengan model linear ini menunjukkan bahwa variabel independennya, yaitu jam kerja dan modal atau L dan K-nya, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu outputnya. Model ini mampu menjelaskan hampir seluruh variasi dalam Y dan lolos uji antisipasi. Selanjutnya, kita melakukan pengujian untuk double lock. Pertama, kita klik objek, di objek, lalu kita lakukan estimate. Interpretasi dari pengujian ini, konstanta C sebesar 3,8876 menunjukkan bahwa nilai dari output Y jika L dan K-nya tidak berkontribusi sama sekali terhadap output, maka output dasar akan memiliki nilai logaritma sebesar 3,8876. Secara langsung, ini mengindikasikan bahwa output Y akan memiliki nilai eksponensial sekitar 3,8876 pada skala asli. Selanjutnya, koefisien log L sebesar 0,4683 ini menunjukkan bahwa jika jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 1%, maka output Y akan meningkat sebesar 0,4683%. Hal ini berarti hubungan antara tenaga kerja dan output bersifat positif, namun tidak sekuat kapital atau variabel K, dengan kontribusi yang lebih kecil terhadap peningkatan output dibandingkan dengan kapital. Selanjutnya, koefisien log K sebesar 0,521. Ini menunjukkan bahwa jika pengeluaran untuk kapital meningkat sebesar 1%, maka outputnya akan meningkat sebesar 0,5213%. Ini menunjukkan bahwa kapital memiliki kontribusi yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja dalam mempengaruhi output. Kapital berperan lebih dominan dalam peningkatan output. Selanjutnya, nilai R-square-nya sebesar 0,9642 menunjukkan bahwa sekitar 96,42% variasi dalam output dapat dijelaskan oleh variasi dalam input tenaga kerja dan kapital. Ini merupakan angka yang sangat tinggi yang menunjukkan model regresi ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nilai adjust R-square sebesar 0,9627 itu memperbaiki nilai R-square dengan mempertimbangkan jumlah variabel bebas dalam model. Nilai yang sangat mendekati 1 ini menunjukkan bahwa model tetap memiliki daya prediksi yang sangat kuat meskipun memperhitungkan jumlah variabel yang ada. Nilai F statistik sebesar 645,9311 dan probabilitas F statistiknya 0,000. F statistik yang sangat tinggi dan nilai probabilitas yang sangat rendah menunjukkan bahwa model secara keseluruhan sangat signifikan dan bahwa setidaknya satu dari koefisien regresi berbeda secara signifikan dari 0. Dengan Dubin-Watson sebesar 1,9464. Nilai Dubin-Watson yang mendekati
kedua menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model ini. Dengan kata lain, residual model ini tidak menunjukkan pola autokorelasi yang signifikan, yang berarti tidak ada masalah ketergantungan antara kesalahan pada periode waktu yang berbeda. Kesimpulan dari pengujian double log ini adalah secara keseluruhan model regresi ini menunjukkan hubungan yang sangat tenaga kerja dan kapital dengan output pada sektor industri di AS pada tahun 2005. Model ini dapat diandalkan untuk menjadi analisis dan prediksi dalam konteks tersebut. Kita akan mengestimasi data pada tabel 6.5. Kita akan estimasi untuk bentuk linear log dan log link. Berikut adalah tabel 6.5. Data pada tabel ini dimulai pada tahun 1960 sampai 2006. Selanjutnya kita copy data ini dan masukkan klik create file, kemudian pilih structure type-nya dan regular frequency. Datanya dimulai tahun 1960 sampai 2000. Kemudian kita pilih terus kita masukkan data yang sudah kita copy ke tabel 1.1. Selanjutnya kita ubah jadi bentuk yang sama pada tabel 1.1 dengan ubah dari tujuan dan bentuk. Selanjutnya kita simpan dengan nama 21. Selanjutnya kita klik objek, lalu kita klik total. Selanjutnya yang pertama kita akan menguji log link. Kita tambahkan ini, kemudian kita berikut adalah hasil uji pada log link. Selanjutnya kita simpan. Lalu kita estimate menjadi bentuk link log. Ini adalah pengujian link log. Selanjutnya, saya akan memberikan interpretasi terhadap model-model yang sudah dilakukan oleh teman saya tadi. Yang pertama yaitu model log link. Terdapat konstanta sebesar 0,553253 yang menunjukkan bahwa log inflasi akan berada pada level 0,553 ketika tingkat pengangguran atau unrate-nya bernilai 0. Selanjutnya untuk koefisien unrate ada sebesar 0,118. Berarti setiap kenaikan 1 unit pada tingkat pengangguran akan meningkatkan log inflasi sebesar 0,1186. Hal ini bermakna positif meskipun tidak signifikan
karena rok sebesar 0,067 ini tidak lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya untuk penjelasan dari R-square, square-nya ada sebesar 0,07243 atau sekitar 7,25% dari variasi log inflasi yang dapat dijelaskan oleh model. Selanjutnya untuk adjust R-square ada sekitar 0,0518 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan, model ini masih menjelaskan sekitar 5,18% variasi dari log inflasi. Untuk statistiknya ada sekitar 3,51560 dengan P-nya adalah 0,067312. Hal ini menunjukkan hasil uji F yang tidak signifikan. Jadi model ini belum bisa dianggap sebagai model yang signifikan. Selanjutnya untuk hasil dari Goodwin Watson-nya ada sekitar 0,425 mengindikasi adanya autokorelasi positif serius karena nilainya masih jauh dari 2. Di model Locklin adalah hasil estimasi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pengangguran dan log inflasi, namun hubungannya ini tidak signifikan pada tingkat 5%. Model hanya mampu menjelaskan 7,25% variasi inflasi dan terdapat autokorelasi positif yang serius, yaitu Goodwin Watson-nya hanya 0,425. Oleh karena itu, model belum cukup kuat dan perlu perbaikan lebih lanjut, baik dari sisi variabel maupun asumsi ekonometri. Selanjutnya, saya akan memberikan interpretasi pada model Linlock yang sudah dibuat. Model ini memiliki konstanta sebesar minus 1,6589. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstantanya tidak signifikan karena memiliki probabilitas yang lebih dari 0,05. Artinya nilai konstanta ini tidak secara statistik berbeda dari 0. Nilai log penganggurannya sama dengan 0, berarti tingkat pengangguran atau unrate adalah 1% karena log 1 sama dengan 0. Sehingga intercept atau konstantanya ini menunjukkan perkiraan tingkat inflasi saat pengangguran berada di 1%. Selanjutnya untuk koefisien log unrate ada sekitar 3,388697. Signifikan marginal pada level signifikan 10% dan dengan p-value-nya hanya sekitar 0,05, yaitu hal tersebut menunjukkan bahwa jika log pengangguran naik satu satuan, maka tingkat inflasi ini diperkirakan naik sebesar 3,39 poin per persentasenya. Untuk R-square-nya ada 0,079, di mana artinya hanya sekitar 7,97% variasi inflasi yang dapat dijelaskan oleh log pengangguran. Untuk R-square-nya ada sekitar 0,0592 atau sekitar 5,9%. Setelah menyesuaikan jumlah variabel, model ini masih sangat lemah dan hanya sedikit menjelaskan inflasinya. Untuk Goodwin Watson sendiri terdapat 0,462758. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai ini sangat rendah dan jauh dari angka 2, jadi memungkinkan adanya suatu autokorelasi positif. Kesimpulannya adalah hasil estimasi ini menunjukkan bahwa log pengangguran berhubungan positif dengan inflasi. Meskipun hanya hampir signifikan secara statistik, model memiliki kelemahan, yaitu datanya jelas lebih rendah dan R-square-nya ini hanya mencapai 7,97 dan autokorelasi positif yang kuat. Oleh karena itu, model ini belum cukup andal dan perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel relevan seperti membaiki masalah autokorelasi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.